Saya akan berpesan kepada anak muda, hai anak muda, jangan kau bangga menguasai bahasa asing, menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apalah, itu bagus untuk urusan bisa berkomunikasi dengan dunia luar, itu bagus. Tapi jangan lupa, jangan kau lupakan bahasa leluhurmu. Karena DNA-mu, DNA darahmu, DNA Nusantara, DNA Jawa, itu jauh lebih mulia dari DNA yang dari luar negeri. Karena apa? Berbondong-bondong cewek-cewek, wanita-wanita dari luar negeri atau pria-pria dari luar negeri ingin menikahi dengan wanita-wanita atau pria-pria bangsa Nusantara. Karena apa? Karena dari DNA-nya, dari kecerdasannya, dari luar biasanya dia memunculkan kecerdasan teknologinya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan kecerdasan spiritualnya. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Rahayu, rahayu para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kita bicara pelestarian budaya, tentunya ini adalah sebuah perjuangan besar yang tidak mungkin akan kita kerjakan sendiri atau sekelompok-kelompok penggiat. Tapi kita butuh kerjasama dari berbagai potensi yang ada. Nah, ketika kita bicara tentang pengkajian pelestarian budaya Jawa, tentunya kita juga perlu bagaimana pintu masuknya. Nah, pintu masuk itu adalah aksara Jawa. Karena kita tidak mungkin tahu tentang apapun terkait budaya Jawa kalau kita tidak bisa membaca, mempelajari tentang budaya Jawa. Dan itu pintunya adalah aksara Jawa. Kita bersyukur saat ini banyak penggiat-penggiat budaya yang sudah mentranskrip ya, dari aksara Jawa kuno atau Kawi, terus aksara Jawa Tengahan. Yang saya maksud Jawa Tengahan di sini bukan provinsi Jawa Tengah, karena dalam dekade sastra Jawa dibagi saat ini itu ada empat dekade. Ketika sebelum abad 10 ini namanya dekade Jawa Kawi, sampai bahkan sebelum Masehi. Nah, setelah abad ke-10 sampai abad sekitar abad 15 ya, ini disebut dekade Jawa Tengahan. Nah, setelah abad 15, abad 16 ya, ini disebut dengan Jawa Anyar, dekade sastra Jawa Anyar. Kalau saat ini malah ada istilah baru namanya Jawa Modern. Nah, untuk mempelajari tersebut tentu kita harus paham tentang aksara Jawa. Kita bersyukur tanggal 5 Juli kemarin teman-teman melaksanakan semacam workshop dari pembelajaran aksara Jawa kuno atau aksara Kawi. Kita akan sapa ya teman-teman tadi yang saat ini kita ngobrolnya ini dengan Ketua Panitia Kegiatan Serawung Budaya Aksara Kawi. Kegiatannya di MCC Malang Creative Center di Kota Malang. Tapi saat ini kita rekamannya di pemandian Ken Dedes Watu Gede Singhasari. Ya, namanya Boboji. Karena memang ketika dalam workshop kemarin juga ditampilkan bagaimana sejarah Ken Dedes dan Ken Angkruk.
sekaligus menguatkan dari teman-teman pembicara tadi, menguatkan yang saya mulai tahun 98 siaran di radio dan televisi. Saya selalu mengatakan bacanya bukan Ken Dedes, bacanya bukan Ken Arok, tapi Ken Dedes dan Ken Anggruk. Nah, mari kita sapa dulu. Rahayu kita Rahayu, terima kasih. Ya. Pak Trimo, monggo. Ini kita Rom, biar para pemirsa kita Rakyat Prasaja TV channel itu juga mengetahui kegiatan yang kita Rom lakukan kemarin. Awal motivasinya bagaimana kok kita Rom sama teman-teman itu mengadakan workshop ya tentang aksara kawi tadi. Kita Rom. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Trimo atau Mbah Trimo dari Rakyat Prasaja TV. Perkenalkan, nama lengkap saya Ahmad Muhtarom, cuma teman-teman lebih familiar memanggil kita Rom gitu aja, untuk lebih mudah mengingat. Jadi saya di sini akan menjelaskan runtutan peristiwa sampai terjadinya Serawung Budaya Aksara Kawi, yang di situ tagline-nya Serawung Budaya Aksara Kawi yang diprakarsai oleh 4 komunitas. Nah, 4 komunitas itu sebetulnya juga baru. Artinya saya ditunjuk sebagai ketua panitia tanggal 3 Mei 2026. Itu sama sekali belum kenal dengan teman-teman yang ada di situ. Hanya kenal beberapa. Mungkin dari ketuanya Mukti Laku, Sabta Krama sudah kenal 2 orang. Dengan komunitas Joglo Pawiatan Aksara, kebetulan kami juga yang menginisiasi itu kenal yang namanya Mas Ageng dan Mas Hendri Reksa Aksara. Jadi saya dari Rumah Pawiatan Aksara dan saya juga sebagai ketua Masyarakat Adat Nusantara se-Kabupaten Malang. Nah, kebetulan teman-teman itu mempercayakan saya sebagai ketua panitia pelaksana karena mungkin karena kami secara emosional belum saling kenal. Jadi ketika diusulkan, ayo siapa yang mau jadi ketua panitia, ya semuanya diam. Artinya diam itu belum tahu langkah-langkah apa yang kita lakukan ketika kita mengadakan Serawung Budaya Aksara Kawi. Akhirnya dengan Mas Hendri itu juga dengan teman-teman yang lain itu juga belum saling kenal. Akhirnya ya kenalnya saya karena dengan saya sudah 4 tahun, 4 tahun lebih. Akhirnya ya Pak Tarum aja yang jadi ketua panitia. Akhirnya semuanya setuju. Nah, itu rangkaian awal, akhirnya saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Demikian. Wah, itu luar biasa ini kita Rom. Dan saya maupun organisasi kami ya dari Yayasan Rakyat Prasaja, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara turut senang ini dengan apa yang dilakukan kita Rom beserta teman-teman. Karena tadi di muka saya sudah mengatakan prolog, namanya perjuangan itu tidak bisa sendiri. Betul. Satu kelompok saja itu tidak mungkin. Kita butuh kerjasama dari sekian banyak potensi masyarakat kita, bangsa kita untuk mengembalikan nilai-nilai Jawa, mengembalikan budaya Jawa yang saat ini bisa dikatakan sudah hampir punah. Sementara banyak orang mengatakan aku cinta kamu, aku cinta budaya Jawa, tapi tidak mau bergerak. Betul. Wah, ini kita Rom itu luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali karena awal kami mendirikan Yayasan Rakyat Prasaja tahun 1995 ya. Itu terus kami tahun 98 tuh mulai siaran di radio dan televisi. Itu dulu tantangannya luar biasa kita Rom. Jadi beberapa kali waktu itu kan pada waktu itu masih masa Orde Baru. Betul. Ya. Orde Baru itu yang namanya ngumpul-ngumpul tuh sering dicurigai oleh pemerintah waktu itu. Saya berkali-kali itu didatangi Babinmas, Babinsa itu sering dulu itu. Dan waktu itu Babinsa dan Babinmas itu tidak seperti sekarang yang familiar, enak ngobrol. Ya. Saya sama teman-teman
Babinsa, Babinmas itu sekarang ya enjoy ngobrol. Kalau dulu kan nggak seperti itu. Ada semacam intimidasi sehingga apa istilahnya waktu itu pokoknya nggak sebebas sekarang lah. Betul. Waktu itu yang teriak, yang berani ngumpul-ngumpul, kita bicara tentang Jawa nggak banyak waktu itu. Ya. Sehingga sekarang udah bebas, teman-teman banyak yang gayung bersambut dengan apa yang kami rintis. Wah, itu senang sekali saya. Mudah-mudahan nanti salam ke teman-temannya Kitarom, dan mudah-mudahan nanti video ini setelah diupload Kitarom banyak atensi Kitarom sampaikan ke teman-teman. Ayo kita berjuang bersama. Karena setiap orang itu memiliki potensi masing-masing. Betul. Kalau jangan sampai kita berkonflik gitu, karena untuk apa kita berjuang kalau kita berkonflik? Kalau budaya Jawa begini, dulu mbah saya mengatakan gini, Kitarom, sak ganteng-ganteng mungkin gembol tai. Nah, dalam artian apa? Ganteng itu kan kelebihan toh. Filosofinya bagus. Tapi gembol tai gitu. Saya yakin di sini Kitarom memiliki kelebihan. Pasti punya saya kekurangan. Juga punya kelebihan. Tapi Kitarom juga punya tai. Pasti. Saya juga punya tai pasti gitu loh. Punya kekurangan. Ada kekurangan, ada nilai-nilai kejekan. Nah, yang penting kita berupaya jangan sampai seluruh tubuh kita itu mambu tai, mambu kotoran gitu. Nah, kita harus bekerja sama. Nah, tadi Kitarom luar biasa. Saya jadi teringat ya beberapa waktu yang lalu saya menjadi inisiator Kongres Internasional Kebudayaan Jawa. Waktu itu kita untuk mencari siapa ketua panitia yang cocok. Nah, itu juga kesulitan. Sangat berbeda dengan event pemerintah. Wah, kalau event pemerintah itu semuanya ingin ingin jadi ketua panitia, ketua pelaksana. Kenapa? Anggarannya jelas kok dari negara. Tapi kalau penggiat budaya ini kan anggarannya nggak jelas. Urunan. Sehingga waktu itu saya sama Profesor Sutomo ini akhirnya menunjuk minta tolong supaya Pak Mardianto, mantan gubernur Jawa Tengah itu untuk menjadi ketua panitia. Karena waktu itu eventnya cukup besar di Hotel Lor'in di Surakarta. Nah, kalau ini tadi Kitarom bercerita sampai bingung siapa yang jadi ketua. Karena banyak yang diem, banyak yang nggak sanggup. Nah, ini berarti Kitarom ini dipandang oleh teman-teman juga punya kelebihan nih. Duwe ganteng. Sehingga akhirnya mempunyai nilai jual. Nah, terus kemarin udah terlaksana. Ini tadi awal motivasinya kepingin ini ya Kitarom ya, mengangkat muri-muri, juga mengajarkan untuk generasi penerus bahwa kita punya jejak sejarah, kita punya warisan yang luar biasa tentang aksara Kawi yang selama ini belum banyak yang tahu, belum banyak yang kenal. Nah, tugas kami mengenalkan, memberitahukan, menginformasikan supaya yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Oh, ini toh aksara Kawi itu. Nah, kan seperti itu. Padahal, awalnya seperti itu. Luar biasa nih Kitarom. Padahal tidak semua bangsa memiliki jejak aksara. Sejak aksara. Nah, ini bangsa kita luar biasa ini. Nah, awalnya mulai kapan Kitarom tuh tertarik terus belajar tentang aksara Kawi ini? Kak, awalnya saya ini flashback ke belakang. Saya kan bukan asli warga Kabupaten Malang, bukan warga asli Malang. Saya kelahiran Surabaya. Kemudian usia 5 tahun, bapak saya kebetulan KKU atau tentara, pindah ke Krian Sidoarjo, sampai dewasa di Sidoarjo. Lah, sampai menikah di Sidoarjo. Lah, saya mulai masuk Kota Malang itu tahun 2021 setelah Covid ya. Covid masih gencar-gencarnya itu saya masuk Kota Malang. Ya, itu masih berpindah-pindah. Akhirnya saya menetap di Singosari itu tahun 2022. Saya kemudian masih rumah kontrakan. Itu langsung sebelum itu kami kenal dengan Mas Hendrik Reksa Aksara. Dari pembicaraan awal kami, Mas Hendrik itu kok punya kemampuan menulis dan membaca tulisan aksara Kawi. Lah, dari situ kita mencoba untuk menggali. Wah, ini potensinya
kalimat atau tulisan atau aksara ini sangat bagus, sangat indah kalau dibuat dalam bentuk kaligrafi, dalam bentuk hasil karya seni dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di situ saya sudah mulai merintis pekerjaan atau merintis usaha dupa. Nah, kebetulan dupanya ada yang saya bawa, di situ ada aksara kawinya. Nah, ini kan sebagai media kita untuk mengenalkan kepada para pelanggan-pelanggan kita bahwa dupa ini misalkan aromanya melati, ada aksara kawinya melati, terus bawahnya ada latinnya. Itu awal. Nah, jadi kami merintis sejak tahun 2022 itu gayung bersambut dengan teman-teman ini ya kemarin itu di tanggal 3 Mei 2026 itu ingin membentuk seminar workshop yang bertemakan Serawung Budaya Aksara Kawi. Lah, Serawung Budaya Aksara Kawi Nun Sewu Pak Trimo. Itu ya bahasanya kami dengan modal nol. Artinya modal nol itu karena komunitas kami ini dari 6 komunitas ini kan baru kenal. Jadi yang saya kenal, saya Ketua Matra Kabupaten Malang, saya juga pendiri Rumah Pawiatan Aksara dan Joglo Pawiatan Aksara Batu. Yang PPBI sebetulnya sudah kenal, tapi belum pernah mengadakan kegiatan bareng. Terus kemudian Mukti Laku sudah kenal, tapi belum akrab. Lah yang baru sama sekali kan belum kenal sama sekali. Ini teman-teman dari Satria Lelaku Nusantara. Itu satu pun kami tidak kenal. Tapi mereka sangat antusias, sangat bersemangat sekali supaya aksara kawi ini diangkat ke permukaan supaya masyarakat luas tahu bahwa kita punya jejak sejak leluhur, kita punya karya leluhur yang sangat bagus, yang sangat indah dan sangat penting untuk diketahui oleh khalayak masyarakat dan generasi penerus. Oleh karena itu kemudian ya wis ayolah kita mulai apapun yang terjadi dengan biaya apapun, seandainya dengan kondisi sederhana, lesehan model lesehan itu kan duduk di lantai gini, nanti pembicaranya ada panggung kecil sedikit, nah itu kan bahasanya lesehan ya. Nah, harapan kami itu karena kami tidak punya biaya sepeser pun waktu itu. Akhirnya kita berharap ya wis urunan seadanya sambil kita sebar brosur atau bahasa sekarang itu proposal ya. Sebar proposal ke teman-teman yang mau, akhirnya di situ banyak yang tertarik. Ada yang Kang, aku urun 200.000, aku urun 300.000, yaitu terus akhirnya ya hampir bahkan hari hanya tanggal 5 masih ada yang transfer ke kami 3 juta. Lo kan luar biasa. Wah, luar biasa. Hari hanya itu masih ada yang transfer 3 juta. Sebelumnya itu aduh berat sekali. Jadi untuk mengenalkan aksara kawi ini butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi karena waktunya 2 bulan ini menurut kami juga masih terlalu mepet. Wah, ini luar biasa, yaitu tadi yang di depan tadi dikatakan Simbah mengatakan sak gandeng-gandeng mungkin bultai, dan ini memang terbukti. Jadi sebenarnya tahun 2000 berapa ya, 2010 kalau enggak 2013 ya, itu ada anggota kami, anggota Yayasan Rakyat Prasojo, orang Sukun. Ini beliaunya itu masih muda, ya mudanya itu ya seusia saya lah. Saya katakan muda karena masih bujangan gitu. Ya, karena seusia saya masih bujangan, saya udah punya cucu. Nah, ini beliaunya ini pinter nulis dan membaca aksara kawi. Bahkan saya pernah dihadiahi buku komik. Buku komik cerita dengan aksara kawi lengkap. Waduh. Wah, itu korelasinya sangat bagus sekali untuk bisa menjadi kolaborasi berkelanjutan untuk ini semakin dikenalkan ke anak-anak yang usia sekolah mulai SD SMA kan suka-sukanya ini baca komik dan lain sebagainya. Ini bagus sekali. Nah, waktu itu saya tawarkan ke anggota kami, siapa yang mau belajar aksara kawi di Sanggar, kita buat free, gratis.
Saya pikir waktu itu kalau gurunya untuk BBM-nya biar saya usahakan lewat organisasi, nggak tahu nanti cari donatur. Itu pun nggak ada satupun yang daftar waktu itu. Ini saksinya itu Mas Puji, itu admin saya itu sudah, ini saya buat free gratis saja nggak mau. Padahal namanya aksara itu pintu budaya. Nah, betul. Kita nggak mungkin lah. Sementara itu di kelemahan saya, ya, waktu disodori itu, saya tertarik, tapi kelemahan saya itu, mohon maaf, saya mulai tahun 98 setelah saya banyak siaran di radio dan televisi, tradisi tulis saya lemah. Saya lebih banyak tradisi lisan. Padahal dulu sering nulis saya nih. Saya dulu sering nulis di majalah-majalah itu tentang puisi, tentang cerpen. Ya sejak 98 itu tradisi tulis saya lemah. Nah, akhirnya saya nggak bisa istilahnya gayung bersambut dengan beliaunya. Wah, rasanya emang lah ini ternyata Mas Tarom, Kitarom luar biasa bisa menindaklanjuti menjadi sebuah workshop yang berkelas ya. Sampai dari Kementerian Kebudayaan itu memberikan apresiasi. Ya. Ini wah luar biasa, jempol 4 untuk Kitarom. Sementara kalau selama ini kalau di Rakyat Prasaja belum bisa itu. Ada juga anggota kami yang di Kediri, tapi sekarang udah meninggal, namanya Ki Sanggem Suroso itu memberikan pembelajaran aksara Kawi dan aksara Jawa. Tapi beliau udah meninggal. Sehingga wah ini kita masih muda soalnya. Mudah-mudahan semakin banyak yang muda-muda ya. Sehingga yang namanya pelestarian itu tidak ada artinya kalau tanpa ada regenerasi. Nah, kemarin itu kita selamatlah sukses. Terima kasih buat pemirsa workshop tadi. Nah, apakah tadi motivasi sudah saya tanyakan? Targetnya dari kegiatan tersebut ini gimana kita untuk target kami sebetulnya tidak ingin muluk-muluk, tidak ingin langsung. Kalau kita ibaratkan kendaraan itu melesat dengan kecepatan dari maaf kalau nyebut merek Yamaha 75 langsung ke RZR misalkan. Nah, ini salah satu contoh, mohon maaf nyebut merek. Ya tidak ingin seperti itu. Jadi kami maunya itu berproses. Yang namanya berproses itu pasti butuh perjuangan, butuh banyak hal yang harus kita rangkul, butuh teman-teman bantuan dari pemirsa Rakyat Prasaja TV juga untuk semakin dikuatkan, untuk semakin memberikan dukungan, support, semangat dan lain sebagainya. Target awal kami ini kebetulan waktu kita sowan ke Abah Anton, ex Wali Kota Malang, itu kan kebetulan beliau saat ini mengelola Taman Wisata Air Sumber Wendit. Nah, beliau mengelola itu. Ketika kami sowan ke beliau, kok ada ketertarikan dengan aksara Kawi ini ditempelkan di Taman Wisata Wendit itu. Jadi Wendit itu nanti harapan kami ada aksara Kawinya. Otomatis anak-anak yang datang ke sana atau keluarga siapapun yang datang ke sana melihat loh, ini ada aksara Kawinya, juga ada aksara Latinnya, kan bisa dibaca akhirnya. Loh ini aksara apa? Itu target awal supaya apa? Mengenalkan aksara Kawi supaya bisa dilihat, diketahui, dipahami oleh khalayak umum. Nah, salah satu poin yang harus kami lakukan langkah awal itu ya tempat pariwisata. Nah, tempat pariwisata itu kalau ada aksara Kawinya dibaca banyak orang, kan banyak orang yang bertanya. Nah, kalau banyak yang bertanya, pasti misalkan anak-anak atau diantar orang tuanya, syukur-syukur gurunya ikut mengantar berwisata ke sana, kan pasti tanya ke dinas pendidikan, dinas kebudayaan. Itu aksara opo toh lah, dari situ pasti ada jawaban. Karena kami kemarin waktu mau mengadakan sudah presentasi ke beberapa dinas, OPD di Kota Malang. Kalau ke Kabupaten Malang sudah ketemu sama beliaunya Bapak Bupati Sanusi. Kalau ke Kota Batu saya mungkin teman-teman saya tidak ikut, udah ketemu apa belum saya juga belum tahu. Cuma kalau ke Bapak Wali Kota Malang, Pak Wahyu Hidayat,
itu teman-teman yang ke sana dan sudah ketemu dan beliau mendukung kan gitu. Jadi minimal harapan kami dari 6 komunitas ini Malang Raya. Nah, Malang Raya ini Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang ini menjadi basis Aksara Kawi. Nah, karena apa? Mohon maaf saya lanjutkan. Karena apa? Aksara Kawi ini layak kami angkat ke permukaan karena sudah ada prasastinya dan masih bisa dibaca yang namanya Prasasti Kanjuruan. Di situ menceritakan ada kerajaan Kanjuruan yang di era itu pendirinya Dewa Singa, tulisannya Singha tapi bacanya Dewa Singa, itu anaknya ketika diabhiseka menjadi Raja Gajayana, Sang Liswa diabhiseka menjadi Gajayana, itu tertera angka 682 Saka. Waktu itu tidak menggunakan Masehi. 682 Saka atau kalau Masehinya 760 Masehi. Dan dari situlah Kabupaten Malang memperingati hari kelahirannya kan gitu. Seperti itu. Luar biasa nih kita Rom ini. Nah, kemarin waktu ke Dinas Pariwisata Kabupaten, ke Bupati, ada nggak bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Malang? Nah, gini, karena non sewu ya, kalau kita mau mengajukan proposal, biasanya itu pemerintah baru memberikan jawaban itu jauh-jauh hari sebelumnya. Misalkan kita mau mengadakan di bulan Desember atau bulan November, ini bulan Januari sudah pengajuan untuk proposal, jadi tenggang waktunya panjang lah ini. Karena tenggang waktunya panjang, nah ini masih oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten dipikirkan alokasi dananya untuk apa. Kalau memang itu bermanfaat ya didukung kan gitu. Tapi kalau nggak bermanfaat mungkin dialihkan ke yang lain kan gitu. Lah karena waktu kami mengajukan proposal ini kurang dari 2 bulan, jadi pemerintah kabupaten, pemerintah kota Malang, mungkin juga pemerintah kota Batu juga nggak membantu, tapi dalam artian secara cash money tidak membantu, tapi memberikan fasilitas. Artinya Malang fasilitas MCC. Satu MCC, terus sound system, terus meja kursi dan fasilitas-fasilitas yang lain dipermudah, termasuk Malang. Pemkot Kota Malang, termasuk Gedung Gajayana itu kan rencana awal kami mengadakan 3 hari, tanggal 3, 4, 5 Juli. Tapi karena keterbatasan dana kami, akhirnya yang tadinya 3 hari kita padatkan menjadi cuma 1 hari. Makanya Gedung Gajayana yang rencananya awal kita pakai menginapnya teman-teman dari luar Kota Malang, akhirnya tidak terjadi, akhirnya tidak terlaksana. Akhirnya teman-teman ya ada yang berangkat dari Kediri, dari Tulungagung, dari Trenggalek, mungkin menginapnya di rumah salah satu tim kami di Joglo Pawiatan Aksara Kota Batu, seperti itu. Nah, pemirsa, ini saya dengar ceritanya Kita Rom itu dalam satu sisi bangga, hebat perjuangan Kita Rom. Tapi dalam satu sisi itu prihatin. Ternyata pengalaman Kita Rom 11-12 dengan pengalaman Raket Prasojo gitu. Jadi kalau dari pihak pejabat mengatakan belum dianggarkan itu kamuflase saja. Lah ini kami itu kamuflase saja kami gitu. Belum tahu. Sehingga kenapa akhir-akhir ini itu Raket Prasojo jarang membuat event besar kayak dulu ya. Karena memang pejabat Pemkab Malang itu tidak tidak care, tidak mendukung sepenuh hati seperti sebelum bupati sebelumnya, seperti Pak Rendra dulu gitu. Kalau dulu waktu Pak Rendra menjabat 10 tahun kan Raket Prasojo sering kita ada event besar sampai ribuan orang pengunjung yang kita datangkan itu. Sehingga kemarin itu ada kasih dari pariwisata Kabupaten Malang itu minta kami supaya Raket Prasojo ngadakan event seperti dulu. Terus saya tanya, dananya dari mana Pak? Dananya ya Raket Prasojo cari sendiri. Lah itu Pak yang saya sekarang sedang capek aku. Karena dulu itu kalau umpamanya kita nggak dapat dana, saya pernah menggadaikan BPKB 4 saya gadaikan semua itu. Karena untuk menutupi kebutuhan. Kita juga pernah dapat
bantuan dari kementerian itu 2 kali. Ya, kalau jawaban seperti itu kamuflase kita Rom. Istilahnya ternyata pengalaman kita Rom samalah dengan pengalaman kita. Kalau soal gedung, mohon maaf, gedung itu memang milik kita, milik rakyat. Kalau dipakai rakyat nggak boleh kok kenemenan gitu loh. Nah, itu milik rakyat kok memang. Gedung-gedung itu milik rakyat gitu loh. Cuman memang karena yang mengelola itu pemerintah, ya kita harus minta izin ke pemerintah gitu loh. Seperti kita kemarin ngadakan pelatihan natah wayang di pendopo Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Ini memang pendopo itu milik rakyat kok. Biasanya juga dipakai untuk pembelajaran tari, untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, cuman karena kita waktu itu 2 hari, ya kita harus minta izin. Tapi kalau dananya sama 0 rupiah, walaupun pernah dijanjikan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata janjikan akhirnya zong. Dinas Pariwisata, kalau Dinas Pendidikan alasannya waktu itu kepala dinasnya pindah, akhirnya nggak jadi ngasih. Nah, tapi itulah memang perjuangan kita. Saat ini bicara perjuangan budaya Jawa itu belum dianggap penting oleh pemerintah kita. Sehingga tadi saya sangat mendukung lah kita Rom. Targetnya nggak muluk-muluk. Ada jalan dikasih nama Aksara Kawi, terus setelah itu ada tempat pariwisata Aksara Kawi. Ini nggak muluk-muluk. Itu sangat minim menurut saya target tadi. Kenapa? Karena dengan itu belum apa-apa. Jadi generasi muda kita itu masih menganggap Aksara Kawi itu menjadi aksara asing. Ya, betul. Apalagi kalau nanti penataannya ini kurang ajar. Dalam artian kurang ajar itu gini. Aksara Latin di atas, aksara Kawinya di bawah. Itu penghinaan itu. Sehingga saya harap kita Rom agak sensi sedikit lah. Seharusnya bagaimana? Yo, aksara Kawinya harus di atas. Nah, betul. Karena aksara Kawi itu kan milik kita. Milik kita. Dan aksara Latin itu ya memang dulu kalau kita ngomong era kolonial itu memang dipaksakan harus diajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita lupa dengan aksara kita sendiri, kan gitu. Nah, ini ada berita bagus Mbak Timo. Hari ini saya dan tim diundang ke salah satu desa di Kecamatan Dau. Saya belum berani menyebutnya nama desanya apa. Karena belum deal ya. Belum deal. Untuk desa tersebut dijadikan desa percontohan yang beraksara Kawi. Nah, ini kan atensi ini patut layak luar biasa. Kami banggakan. Mudah-mudahan nanti banyak kepala desa seperti beliau ya. Betul. Walaupun ini masih target sangat minim sekali. Nah, gitu. Jadi terima kasih atas dukungan semua kalangan, semua komunitas, dan kemarin yang kami undang itu juga semua kalangan dari akademisi itu dari Universitas Brawijaya, Universitas Malang, dari Universitas Merdeka, UMM, dari akademisi yang besar-besar lah di Kota Malang ini kami undang. Supaya apa? Ini jelas-jelas jalur akademisi, pembelajaran, bukan non sewu. Selama ini orang-orang mayoritas pemerintah menganggap budaya itu yang bersifat euforia, yang bersifat hura-hura. Non sewu sebetulnya kalau dikatakan hura-hura full saya kurang setuju. Kalau dikatakan itu seni budaya, entah itu sebutannya bandengan, jaranan, terus apalah, itu karnavalan dan lain sebagainya, itu salah satu bagian dari hasil karya budaya kan gitu. Tetapi kenapa pemerintah Kota Malang sangat antusias dan mendukung program kami untuk menyelenggarakan Serawung Budaya Aksara Kawi? Karena ini eventnya event edukasi, eventnya event pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya harus kita belajar kepada peradaban leluhur. Betul. Leluhur kita leluhur yang sangat cerdas kok. Dan aksara itu pintunya. Lah kan gitu. Kenapa saya katakan leluhur kita sudah sangat cerdas? Bagaimana mungkin leluhur kita nggak cerdas? Bikin candi aja dengan metode interlock. Yang dulu orang-orang yang tidak paham dianggap, oh itu dibantu jin, oh itu nemplek noe watu ambek putih telur ya kan lucu. Zaman segitu loh.
telurnya itu, berapa, itu membutuhkan juta berapa juta telur, berapa ton. Nah, Yang punya ayam juga, peternakan juga belum ada. Belum ada. Nah, Jadi itu kan metode interlock yang sudah dikuasai oleh leluhur kita yang disebut Citraleka. Kalau bahasa sekarang arsitek. Nah, Citraleka leluhur kita yang sudah sangat mumpuni bisa memposisikan antara pertemuan batu yang A dengan batu yang B dengan batu berikutnya dengan sangat presisi. Itu pasti ada perhitungan yang sangat matang. Betul. Jadi kan gitu. Dengan banyaknya saat ini banyaknya orang yang bisa membaca menulis aksara Kawi, memang akhirnya banyak pengetahuan yang terkuak. Jadi dulu kan ada pengkaburan, penyesatan dan perampokan budaya. Jadi, kita generasi muda itu dibodohkan. Candi Prambanan itu dibangun Bondowoso semalam jadi. Ini kan pembodohan itu. Nggak logik. Padahal budaya itu harus logik gitu loh. Akhirnya ada yang berpikir tadi pakai putih telur ya, itu berapa ton, dan waktu itu belum ada peternak ayam seperti sekarang. Gitu. Akhirnya ditemukannya teknologi interlock. Sehingga mohon maaf ya, ketika kita bicara batu ditata, batu yang ditata di Cina sama batu yang ditata di gurun pasir itu berbeda. Di Cina dan di gurun pasir itu tidak memiliki nilai filosofi, tidak memiliki nilai seni. Di Jawa batu ditata itu punya nilai filosofi, punya nilai seni, karena ada reliefnya, ada gambarnya, bukan sekedar batu ditumpuk. Ini luar biasa. Nah anehnya ya, nggak tahu ini Kitarom pernah baca atau tidak nih. Saya pernah baca sebuah informasi. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2010-an, 2011-an lah waktu itu saya membaca. Di setiap pemerintah tingkat 2 di Indonesia menganggarkan 8 sampai 15 miliar per tahun untuk pengembangan dan pembelajaran huruf Arab. Wah, itu malah saya belum dengar itu. Itu tahun 2010-an itu. Belum dengar itu. Nah, apalagi sekarang. Sehingga kalau sekarang bisa jadi mencapai 20 miliar per tahun. Di setiap pemerintah daerah tingkat 2, kota dan kabupaten, barangkali kecuali yang mayoritas seperti di NTT, Papua barangkali. Nah, sementara untuk aksara Jawa, untuk budaya Jawa, ini bisa dikatakan 0 rupiah. Sehingga tadi saya katakan Kitarom ini memiliki target sederhana sekali. Sehingga tadi saya katakan target minim sekali itu. Di setiap ada aksara kawinya. Terus di jalan-jalan, nama jalan ada aksara kawinya. Dan harus diingat aksara kawinya di atas, bukan di bawah. Jangan sampai leluhur kita dihina, direndahkan di negeri sendiri. Nah, walaupun ini target minimal, sehingga nanti anak-anak itu hanya penasaran saja. Minimal teman-teman yang memahami, bisa menulis dan membaca aksara Kawi, ada pekerjaan lah. Nah, ada proyek, ada pekerjaan itu sebutannya relief, entah itu sebutannya. Supaya apa? Supaya ini mendorong, memotivasi banyak generasi muda yang mau belajar aksara Kawi. Betul, gitu. Kalau ujung-ujungnya, mohon maaf kita semua tuh jujur aja, ujung-ujungnya perut lah. Orang nyalek ujungnya perut, nyalon bupati wali kota ujungnya perut, nyalon presiden ujungnya perut kok. Nah kalau teman-teman tadi yang belajar aksara Kawi nggak akan idealis kalau perutnya kosong. Itu kita jujur aja lah. Kitarom juga punya perut kok. Perutnya sendiri, perutnya istrinya, perutnya anaknya. Harus kenyang dulu baru berpikir logik. Orang kalau lapar emosinya naik gitu loh. Terus berpikirnya halu. Sehingga dengan kita adakan podcast ini merupakan bentuk apresiasi positif kami terhadap Kitarom dan teman-teman. Supaya nanti workshopnya Kitarom itu digaungkan di banyak tempat, terutama
oleh pemirsa channel YouTube Rakyat Prasojo TV. Di sisi lain, kritikan kami terhadap pemerintah daerah tadi, ya harusnya itu sedikit rasional lah. Ada kok anggaran untuk pembelajaran aksara Arab, kenapa kok nggak ada gitu loh, yang untuk aksara Jawa, aksara Batak, aksara Buton ya. Karena kita ini pemilik asli negeri ini gitu loh. Nah, saat ini kan karena orang yang bisa aksara Kawi, orang yang bisa budaya Jawa ini kan sangat minim. Sangat minim, kenapa? Karena tidak bisa untuk cari isinya perut. Nah, padahal kalau kita bicara sastra ya, kita bicara bahasa ya. Pada waktu Kongres Bahasa Jawa ketika di Hotel Ambarukmo di Jogja, saya ketemu dari Universitas Oxford Inggris. Beliau berkata kepada kami, berbahagialah kalian bangsa Jawa karena memiliki bahasa Jawa yang sudah tertata rapi. Mulai language-nya, grammar-nya, tata bahasanya, semua tertata rapi. Sehingga kami walaupun bukan orang Jawa, belajar bahasa Jawa itu cepat bisa. Karena bahasanya tertata rapi. Berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini belum tertata rapi. Sehingga ketika Kitarom ketemu temennya, sama Kitarom ketemu wali kota, ini bahasanya sama. Kitarom ketemu wali kota atau wali kota menemui Kitarom, bahasanya sama. Tapi bahasa Jawa tidak. Ada unggah-ungguh. Itulah sebabnya orang luar ketika belajar bahasa Jawa ini cepat bisa. Nah, sehingga saat ini ya bahasa Jawa itu bahasa terbesar sedunia nomor 11. Sementara bahasa Indonesia itu nomor 66. Nah, tapi kenapa kok di bangsa Indonesia lebih mudah belajar bahasa Inggris ketimbang bahasa Jawa? Karena urusan perut. Kenapa mudah belajar bahasa Arab? Karena urusan perut. Orang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa cepat dapat duit loh sekarang ini. Nah, ini kita bicara hukum alam nyata ya. Fakta yang kita bicarakan. Sehingga tadi minimal ya, nanti banyak kades-kades ya. Dengan dana DD bisa. Toh kan anggarannya nggak banyak toh itu. Dengan dana DD. Karena dulu saya pernah sering diminta oleh pemerintah desa ini memberikan pembelajaran produksi sabun klerak. Satu kali produksi waktu itu nilainya antara 7,5 sampai 10 juta. Nah, sementara ini kan proyeknya Kitarom kan nggak banyak toh ini. Pakai papan nama aja. Terus yang dibutuhkan kan nggak banyak ini para kades ini harus terutama di Malang Raya ini biar Kitarom dan teman-teman itu ada kerjaan. Supaya apa? Memancing, memotivasi anak muda lain mau belajar. Oh, ternyata bisa aksara Kawi itu bisa untuk cari duit gitu loh. Betul. Wah, ini tambahan lagi. Monggo Kitarom. Kami selain bukan memproduksi, lebih tepatnya saya ketika ditanya teman-teman, apakah sampai bikin dupa sendiri? Tidak, kami tidak bikin dupa. Tapi saya dan istri kulaan dupa dari pabrik, saya kasih merek sendiri dengan seizin yang punya pabrik. Artinya merek dengan aksara Kawinya, lah itu kami yang upayakan sendiri, itu satu. Kedua, kami juga bikin batik beraksara Kawi. Nah, sebentar, mohon izin tak ambilkan contohnya ya. Permisi, mohon izin. Ini kami sudah menciptakan produk UMKM yang namanya Udeng Aksara Kawi. Ada aksara Kawinya. Wah, ini kalau para pemirsa menginginkan udeng ini, silakan hubungi nomor WA di deskripsi. Nanti kita sambungkan dengan Kitarom. Nah, ini bagus ini. Harganya 100.000 sama dupa satu. Nah, dupanya ini juga ada aksara Kawinya ini. Nah, ini terate, bacaannya ya terate loh. Ini aksara Kawinya di atas, aksara Latinnya di bawah. Nah, ini hanya contoh saja bahwa kami sudah berkarya. Jadi kami bukan kok sekedar
mempelajari aksara Kawi hanya untuk iso-isoan, ben iso moco, ben iso moco, ben iso nulis, tidak. Tapi kita bisa berkontribusi dari aksara Kawi bisa menjadi mesin uang juga. Bisa. Saya mohon izin selama 4 tahun bergelut di Dupa ini, anak saya sudah lulus kuliah 1, yang 2 sudah SMA, dan yang SMA ini sudah naik kelas 12, yang SMP naik kelas SMP itu kelas 8. Nah, jadi menghidupi 3 anak dari Dupa. Nah, kemudian karya kami yang terbaru ini Udeng Aksara. Nah, ini bacaannya Malang Jaya Kerta Subiksa. Nah, nih. Mohon izin tak berdiri. Malang Jaya Kerta Subiksa, artinya kan karena kita ada di kota Malang, ya Malang Jaya kita mengartikan sukses, Kerta kita mengartikan makmur, Subiksa kita mengartikan sejahtera atau berkelimpahan. Nah, ini kami memberikan bukan sekedar omdo, bukan sekedar omong doang, tapi kami juga berkarya. Kita membuktikan bahwa dari aksara Kawi kita juga bisa berkarya dan menghasilkan uang. Nah, monggo selanjutnya. Ya, ini juga dalam bentuk tadi urusan perut gitu. Nah, tapi betul. ini kurang kalau menurut saya kurang banyak. Dalam artian apa? Kalau seandainya ya negara menganggarkan ya untuk budaya Nusantara, nggak cuma Jawa loh ya. Sampai misalnya sama saja, apalagi kalau bisa melebihi dari anggaran negara untuk budaya Arab, wah itu yang kita inginkan. Karena kalau tadi 8 sampai 15 miliar itu pemerintah daerah, itu saya baca tahun 2011 itu. Nggak tahu kalau sekarang. Nah, APBN kemarin kita lihat ini 1 tahun APBN kita untuk budaya Arab ini di atas 500 triliun 1 tahun. Sementara untuk budaya Nusantara bisa dikatakan 0. Ini kita berteriak untuk apa? Untuk memperjuangkan hak kami, hak kita sebagai bangsa Nusantara. Kenapa kita harus kalah dengan budaya asing gitu loh? Dengan dalih yang enggak karuan gitu loh. Dengan dalih janji-janji fata morgana, iming-iming fata morgana. Ini termasuk kreativitas lah, misalnya mergone negara ora ngopeni untuk penggiat aksara Kawi akhirnya menciptakan produk supaya ini kena gimang gitu, mesti peteng jujur aja. Kalau seandainya ini sebenarnya tugas negara ini, tugas negara supaya apa? Para kreativitas, para kreator yang terkait dengan budaya leluhur ini seharusnya pikirannya tuh tenang, nyaman, sehingga leluasa untuk berkarya. Tapi bagaimana kita mau berkarya kalau perut kita lapar, perut anak-anak kita lapar gitu loh. Sehingga saya lihat banyak sekali para penggiat-penggiat budaya Jawa itu seringkali ya nggak budaya Jawa saja lah, budaya lain sama aja. Ini seringkali rata-rata ya swadaya lah. Mandiri ya. Untuk pelestarian budaya leluhur tapi dari kantongnya sendiri. Padahal ini tugas negara gitu loh. Nah, karena negara mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di negeri termasuk ini. Pajak dari rakyat gitu loh. Terus mohon izin. Monggo kita Rom sebelum kita tutup. Jadi sebelum kita tutup saya ingin memberikan istilahnya kesimpulan. Supaya para pemirsa Rakyat Prasojo TV tidak miskomunikasi dan misunderstanding. Yang kita bahas ini budaya kita, budaya pribumi. Tidak ada hubungannya tidak ada dengan agama Islam, agama Kristen, agama Hindu dan agama yang lain. Kita memperjuangkan hak kita. Hak kita berbudaya dan berbusana harus digarisbawahi. Ini juga bagian dari budaya kita. Kita suka bakar dupa, kita suka wewangian untuk kita sarana untuk berbakti kepada leluhur, untuk ekonomi kreatif juga jalan. Ini tidak ada hubungannya dengan agama, harus digarisbawahi para pemirsa Rakyat Prasojo TV. Jadi tidak ada hubungannya dengan ajaran atau agama, tapi kita
menguatkan, mendorong, menyemangati bahwa kita punya budaya yang layak untuk diperjuangkan. Budaya yang sangat adiluhung, budaya yang sangat indah dengan motif-motif batiknya. Nah, ini kan batik aksara, kami kasih nama batik aksara. Ini mohon digarisbawahi bahwa kita memperjuangkan budaya kita dengan intelijensi kita, dengan intelektual kita, bahwa kita mampu menjadikan budaya menjadi istilahnya layak kita perjualbelikan karena keindahannya hasil karya kita. Nah, demikian. Dan perjuangan ini tugas kita bersama. Bukan tugasnya Kitarom pribadi, bukan tugasnya Sutrimo pribadi, tugas kita bersama. Sehingga di awal kita sampaikan perjuangan ini butuh banyak potensi bangsa ini. Ini tugas kita bersama, tugas bangsa, tugas masyarakat, tugas pemerintah, dan ini tugas negara. Negara harus hadir. Kan ini kita memperjuangkan milik kita. Nah, kalau milik orang lain, milik bangsa lain aja diberi anggaran. Kenapa milik kita sendiri kok nggak diberi anggaran yang secukupnya? Sehingga supaya kalau budaya Nusantara, budaya Jawa itu kembali jaya, otomatis peradaban kita akan maju. Jauh lebih maju. Jauh lebih maju. Lebih Kenapa? cerdas. Karena aksara ini pintu budaya. Nah, dengan kita masuk pintu tadi, rumah budaya Nusantara, rumah budaya Jawa, kita akan ketemukan banyak peradaban. Termasuk tadi Kitarom nyentil soal Citraleksa. Citraleka. Ini ilmu arsitektur. Terus dengan kita tahu aksara, kita pun akan tahu tentang pengobatan, tentang teknologi, termasuk yang selama ini kita dianggap bodoh, tentang pemahaman misiu. Karena pada zaman Majapahit ini bahkan Singasari ini sudah dikenal dengan bedil Jawa itu ada. Kita sudah mengenal meriam Jawa ada. Nah, setelah itu hilang peradaban tadi. Bahkan ilmu arsitek Jawa itu pun juga hilang saat ini. Kita tergantikan arsitek Eropa saat ini. Sehingga ketika terjadi gempa bumi, korban sangat banyak. Nah, Kitarom ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Karena Kitarom melakukan sesuatu yang saya tidak mampu. Padahal tahun 2013 itu Rakyat Prasojo ada anggota yang bisa tulis, baca aksara Kawi, bahkan mampu membuat komik. Tapi saya nggak mampu menindaklanjuti. Mudah-mudahan semakin banyak penggiat dan yang bisa tulis baca aksara Kawi. Mudah-mudahan nanti banyak proyek-proyek, walaupun hanya proyek-proyek kecil. Dan lama-lama mudah-mudahan aksara Kawi, aksara Jawa mendapatkan anggaran yang besar. Seperti halnya bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab, aksara Arab aja anggarannya besar. Bahasa Inggris anggarannya besar. Kenapa sih kok aksara Jawa, bahasa Jawa kok nggak ada anggaran? Padahal ini pemilik sah negeri ini. Mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami semangat perjuangan kita ini. Sebelum kita tutup, pesan kesan Kitarom ini, termasuk kemarin suksesnya workshop dari Serawung Budaya Aksara Kawi. Saya akan berpesan kepada anak muda, hai anak muda, jangan kau bangga menguasai bahasa asing, menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apalah, itu bagus. Untuk urusan bisa berkomunikasi dengan dunia luar itu bagus, tapi jangan lupa, jangan kau lupakan bahasa leluhurmu, karena DNA-mu, DNA darahmu, DNA Nusantara, DNA Jawa itu jauh lebih mulia dari DNA yang dari luar negeri. Karena apa? Berbondong-bondong cewek-cewek, wanita-wanita dari luar negeri atau pria-pria dari luar negeri ingin menikahi dengan
wanita-wanita atau pria-pria bangsa Nusantara. Karena apa? Karena dari DNA-nya, dari kecerdasannya, dari luar biasanya dia memunculkan kecerdasan teknologinya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan kecerdasan spiritualnya. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Jadi saya tidak dalam hal ini tidak membenci bahasa lain. Bahasa lain bagus untuk peradaban ke depan, untuk mempunyai kecerdasan menguasai bahasa asing. Tapi jangan lupa bahasa leluhurmu, aksara leluhurmu harus kamu pelajari juga. Supaya apa? DNA leluhurmu yang ada di darahmu akan menyeruak keluar, akan menjadikan kamu manusia yang luar biasa. Mari kita buktikan itu. Dan ini Kitarom sudah membuktikan, bukan lulusan akademisi, tapi mampu berbicara di kancah nasional. Karena boleh dikategorikan sekarang ini sudah tanpa sekat, sudah tanpa kalau dulu TV nasional, sekarang ketika YouTube channelnya Raket Prasojo TV ini digelar, ini secara internasional akan dilihat oleh bangsa-bangsa sedunia. Jangan ragu bahwa kalian generasi bangsa, adik-adikku, anak-anakmu, mari berjuang. Kita munculkan DNA Nusantara yang ada di dirimu masing-masing, di kita masing-masing. Kita bersama-sama dari aksara Kawi, dari aksara Jawa, dari bahasa Jawa, bahasa Kawi, bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat leluhur kita. Dan akan kita menjadi pelaku sejarah dan membuktikan bahwa kita layak berdiri di dunia. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Terima kasih terima kasih untuk Kitarom dan para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Saya yakin kalau sudah yang jadi pemirsa pemirsa pasti ya channel kita itu udah paham lah dengan apa yang kita perjuangkan. Raket Prasojo tidak membenci agama apapun. Kita pun juga tidak setuju kalau ada orang menjelek-jelekan agama orang lain. Kita pun juga tidak membenci bahasa orang lain, budaya orang lain. Karena bagaimana juga budaya itu merupakan sesuatu pergerakan dinamis. Akulturasi, asimilasi budaya pasti akan terjadi. Tetapi hal ini supaya bangsa ini merdeka jiwa raga, tentu kita harus kembali ke jati diri kita. Sutrimo harus menjadi Sutrimo. Baru itu akan jaya, merdeka jiwa raga. Kalau Sutrimo masih meniru Kitarom, walaupun Kitarom hebat ya, tapi kalau Sutrimo itu meniru Kitarom, tidak mungkin Sutrimo itu akan jaya. Tidak mungkin Sutrimo itu akan merasa damai, akan bahagia. Karena hanya menjadi duplikatnya Kitarom. Sutrimo harus jadi Sutrimo. Ini gambarannya. Bangsa ini harus menjadi bangsa ini berjati diri. Kita adalah bangsa Nusantara. Kita bukan bangsa Cina, kita bukan bangsa Eropa, kita bukan bangsa Arab. Kita harus jati diri sendiri. Raket Prasojo sebagai lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita mengkaji, membuka tabir. Yang kuning katakan kuning, yang merah katakan merah, yang hitam katakan hitam. Supaya bangsa ini tercerdaskan dan tersadarkan. Demikian tadi apa yang kita bahas dengan Kitarom, Ketua Panitia Serawung Budaya Aksara Kawi. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan, penyadaran, mendatangkan manfaat untuk bangsa ini menuju kemerdekaan jiwa raga bangsa ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.